Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala Ramadhana syahrun mubarak wa syahrul azim wa syahrul maghfirah wa syahrul muwasah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma iftah lana qulubana wa alhimna rushdana wahdina ila siratikal mustaqim. Fadilatul mukarramun, Bapak Ibu wassaimin wassaimat jamaah Masjid Al-Ikhlas yang disayang Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga Bapak Ibu dan jamaah semua senantiasa berada di dalam kebaikan, kesehatan, dan insya Allah tentunya perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Tanpa terasa kita hari ini sudah masuk di detik-detik akhir Ramadan, yang artinya lebih dari 20 hari kita sudah bersama dengan Ramadan. Di satu sisi ada kebahagiaan, kita diberikan kesempatan kembali oleh Allah untuk bertemu dengan Ramadan di tahun ini. Di sisi yang lain kita sedih karena dalam kondisi Ramadan kita dihadapkan kepada sebuah ujian yang kita yakin insya Allah ini adalah episode kebaikan yang sedang Allah berikan kepada kita. Dan sedihnya kita semakin bertambah ketika kita merasakan bukan tidak mungkin amal-amal kita yang telah kita lakukan beberapa hari sebelum hari ini masih belum optimal, masih belum maksimal. Namun demikian, rasa syukur ini tidak boleh hilang di dalam diri kita. Ada sebuah ungkapan menarik dari seorang dai asal Amerika yang bernama Dr. Numan Ali Khan. Beliau pernah mengatakan, I should be grateful for the tough times because Allah chose me. Thought I was good enough to go through it. Yang artinya, ya saya sudah seharusnya untuk bersyukur terhadap waktu-waktu yang bukan tidak mungkin sulit. Dikarenakan Allah telah memilih diriku. Dan saya mengira bahwa saya memiliki kekuatan yang cukup untuk bisa melalui hal itu. Artinya, kalau kita mengembalikan rasa syukur di dalam keadaan meski kita berada dalam pandemi COVID-19 ini, maka kita akan senantiasa menemukan episode kebaikan-kebaikan Allah, menemukan episode keindahan-keindahan yang Allah berikan di dalam kondisi pandemi COVID-19 ini. Dan sahabat-sahabat yang disayang Allah Subhanahu wa taala, ini tidaklah bisa dirasakan kecuali oleh orang-orang yang beriman. Sehingga dalam bahasa Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, beliau katakan tidak ada di dunia ini sebuah kenikmatan yang menyerupai kenikmatan di akhirat kecuali nikmat iman. Karena dengan nikmat iman kita bisa merasakan episode hidup kita itu akan senantiasa ditemani Allah, akan senantiasa dibersamai oleh Allah. Sehingga urusan orang beriman, Rasulullah SAW sebutkan mengagumkan, menakjubkan. Ajaban di amril mu'min, innama amrahu kullahu lahu khair. Sungguh menakjubkan urusan orang beriman. Sesungguhnya apapun yang menjadi urusannya itu dalam keadaan baik. Dan itu walaysa dzalika li ahadin illa lil mu'min. Dan itu tidak ada pada diri seseorang kecuali orang itu beriman. In asabatu sarra'u syakara fakana khairul lah. Wa in asabatu darra'u sabara fakana khairul lah. Jikalau mereka diberikan kemudahan, kelapangan, nikmat, maka mereka bersyukur dan syukur itu baik bagi mereka. Dan sebaliknya ketika mereka diuji, diberikan kesusahan, kesulitan, mereka bersabar dan sabar itu pun menjadi baik bagi mereka. Au kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan orang-orang yang beriman itu akan senantiasa mengagumkan urusannya. Dan karena mengagumkan, maka bukan tidak mungkin semakin mengagumkan ketika mendapatkan ujian-ujian kenaikan kelas. Ujian-ujian di dalam hidupnya, problematika-problematika di dalam hidupnya. Dan Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, ahasiban nas ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah kalian manusia mengira telah mengatakan beriman sementara belum datang ujian bagi kalian? Dan Allah Subhanahu wa taala menguji bukan hanya saja di dalam wilayah kesusahan, kesulitan, akan tetapi adalah juga di dalam kemudahan-kemudahan.
Dan hanya hamba-hamba Allah yang terpilihlah yang kemudian bisa melalui itu dengan baik. Dan salah satunya yang menarik adalah episode tentang Nabi Sulaiman alaihissalam. Bagaimana Nabi Sulaiman alaihissalam ketika beliau berjalan dan kemudian mendengarkan bahasa daripada tentara-tentara semut, ya, bahwa mereka meminta agar menghindar dari jalan yang dilalui Sulaiman beserta dengan bala tentaranya, maka kemudian Nabi Sulaiman tersenyum dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala akan kesyukuran tersebut. Dan doa ini direkam di dalam Quran surah An-Naml ayat 19. Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang doa Nabi Sulaiman alaihissalam, di mana Nabi Sulaiman berdoa kepada Allah, Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardah wa adkhilni birahmatika fi ibadikas salihin. Ya Rab, wahai Tuhanku, berikanlah aku ilham untuk tetap mensyukuri nikmat-Mu yang telah Engkau anugerahkan kepadaku dan kepada kedua orang tuaku, yaitu ibu dan bapaknya Nabi Sulaiman. Maka di dalam penggalan ini, bahwa Nabi Sulaiman itu enggak cepat puas terhadap apa yang diberikan, kecuali dia meyakini bahwa segala sesuatu kelebihan ini bukanlah karena kehebatan dirinya, akan tetapi adalah episode di mana Allah memberikan nikmat kepadanya. Dalam ayat yang lain, Nabi Sulaiman ketika diberikan nikmat itu, dia akan menyebutkan hadza min fadli rabbi. Ini adalah kelebihan yang Allah berikan kepadaku. Maka di sisi yang lain, Nabi Sulaiman juga memberikan kesyukuran itu bukan hanya saja atas apa yang ia rasakan bagi dirinya, tapi apa yang ia dapatkan sesungguhnya juga adalah apa yang telah Allah anugerahkan kepada orang tuanya. Dan ini bukti bahwa bagaimana Nabi Sulaiman selain hamba Allah yang salih, beliau juga adalah seorang anak yang amat sangat berbakti kepada kedua orang tuanya. Yaitu apa? Ketika senantiasa dalam doa-doanya menyertakan orang tuanya. Maka bagi kita ini juga panduan. Bagaimana dalam setiap doa-doa pribadi kita, kita juga menyertakan doa bagi kedua orang tua kita. Yang berikutnya disebutkan di sini adalah wa an a'mala salihan tardah. Dan kemudian Nabi Sulaiman dalam konteks kesyukurannya itu meminta kepada Allah untuk senantiasa mengerjakan amal soleh yang Allah ridhoi. Karena sayang kalau kita hari ini beramal, tapi ternyata amal kita bukan menjadi amal yang Allah ridhoi. Termasuk di Ramadan ini. Jangan sampai kita sudah capek-capek puasa, kita sudah capek-capek sholat malam, tapi nggak dapat apa-apa kecuali lapar dan dahaga, capek dan ngantuk. Kenapa? Karena yang dia lakukan hanya sebatas formalitas, hanya sebatas artifisial, hanya sebatas rutinitas tahunan. Belum sampai kepada pemaknaan bahwa sesungguhnya yang kita lakukan esensinya adalah mendapatkan ridha Allah. Bahwa tujuan yang kita harapkan semakin membuat kita menjadi seorang hamba. Dan kemudian ketika kita bisa dimudahkan oleh Allah melakukan amal-amal saleh, yang kita harapkan adalah Allah ridha dengan apa yang kita lakukan itu. Dan masukkanlah aku wa adkhilni bi rahmatika, dengan rahmatmu ya Allah, fi ibadikas salihin, ke dalam golongan hamba-hambamu yang saleh. Ya karena apa? Orang-orang yang saleh bukan tidak mungkin mendapatkan kenikmatan-kenikmatan, kebaikan-kebaikan yang Allah berikan di dalam hidupnya. Dan ini adalah merupakan bukti ketawaduan. Walaupun Nabi Sulaiman sudah dikenal orang yang beriman, sudah dikenal sebagai orang yang bersyukur, namun beliau masih meminta kepada Allah agar senantiasa digolongkan ke dalam golongan hamba-hambanya yang saleh. Kita kadang-kadang mohon maaf, ya banyak dirasa oleh kita itu jadi orang saleh. Padahal kalau kita ngerasa jadi orang saleh itu salah. Tapi kalau kita ngerasa salah, itulah insya Allah tanda kita mudah-mudahan jadi orang saleh. Nah untuk itu, di dalam kesempatan Ramadan ini, bukan tidak mungkin Allah memberikan peluang-peluang bagi kita melakukan amal-amal soleh yang terbaik, yang mudah-mudahan berbuah ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan buah dari ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah kebahagiaan, kenikmatan di dunia hingga insya Allah kelak di akhirat. Sebagaimana di dalam sebuah hadis riwayat Imam Tirmidzi wa Ahmad disebutkan kelak di surga nanti, inna fil jannah ghurafan tura zuhuruha min butuniha wa butunuha min zuhuriha.
Sesungguhnya di surga itu ada satu kamar, ada kamar yang luarnya itu bisa dilihat dari dalam dan dari dalamnya bisa dilihat dari luarnya. Nah, kemudian di antara sahabat saat itu yang hadir ada seorang Arab Badui yang kemudian mendengar hal itu langsung berdiri dan kemudian berkata, "Ya Rasulullah, liman hiya?" Liman hiya ya Rasulullah? Untuk siapa itu ya Rasulullah keistimewaan itu? Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, liman atabal kalam wa at'ama at-ta'am wa adama as-siyam wa shalla lillahi bil laili wan nasu niyam. Atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan itu disediakan bagi orang-orang yang berkata baik, berbicara yang baik, bertutur kata yang baik, kemudian memberi makan kepada orang yang butuh. Apakah dengan infaknya, dengan sedekahnya, termasuk dengan kewajiban zakatnya. Kemudian rajin berpuasa, terlebih di bulan suci Ramadan. Kita puasa ini adalah bagian dari kewajiban dan di antara rukun Islam. Dan melakukan sholat di malam hari ketika manusia terlelap tidur. Nah, semua ini bukankah ada di dalam Ramadan? Sehingga kalau kita hari ini tidak mendapatkan yang demikian, alangkah merupakan sebuah kerugian. Maka oleh karenanya, Bapak Ibu jamaah yang disayang Allah Subhanahu wa taala, bagi mereka yang kemudian berada di 10 hari terakhir, sebagaimana diungkapkan oleh Syekh Ibnul Jauzi rahimahullah, seekor kuda pacu ketika dia berada di lap terakhir dari sebuah lintasan pacunya atau di dalam lintasan balapnya, maka sang penunggang kuda itu akan mencambuk, akan mendorong kuda pacu itu berlari lebih kencang daripada lap-lap sebelumnya, race-race sebelumnya. Supaya apa? Ada sebuah harapan menjadi yang tercepat untuk bisa sampai di garis finish. Menjadi yang terbaik di garis finish. Maka kalau hari ini bagi kita orang-orang yang beriman sampai di akhir Ramadan, tapi tidak kita pacu diri kita lebih baik lagi dari hari-hari sebelumnya, bukan tidak mungkin yang terjadi adalah kegagalan maupun kekalahan di Ramadan ini. Maka satu hal yang kita harapkan, mudah-mudahan kita di dalam kesempatan hari ini bisa mengkaji sebuah tema dengan jiwa yang tenang, menghadirkan menang di bulan suci Ramadan. Sekali lagi, bagaimana kita menjadi orang-orang yang memiliki jiwa yang tenang dan insya Allah Ramadannya menang. Kenapa hal ini kita katakan? Karena di dalam kondisi kita meraih garis finish, kita setidaknya terklasifikasikan atau terbagi dalam 3 kelompok jiwa di dalam melakukan perjalanan saat kita berada di atas muka bumi. Yang pertama ada yang kita sebut dengan nafsul amaratu bisu', yaitu jiwa yang senantiasa mendorong kepada keburukan, kepada kejelekan. Yang dia senantiasa melakukan keburukan-keburukan, senang melakukan kejahatan-kejahatan. Wa'iyadzubillah. Kita berlindung akan hal ini di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ada lagi yang kedua, yaitu nafsul lawamah. Nafsul lawamah di sini adalah ya orang-orang yang ketika kemudian memiliki jiwa melakukan kebaikan, melakukan ketaatan, tapi di sisi yang lain atau bersamaan dengan hal itu dia juga melakukan kemaksiatan, melakukan perbuatan-perbuatan yang boleh jadi dilarang dan menjadi dilanggar olehnya. Artinya ya sekali menang, sekali kalah, sekali menang, sekali kalah. Jadi kondisinya labil, nafsul lawamah. Tapi ada yang kemudian di level tertinggi itu yang kita sebut dengan nafsul mutmainnah, yaitu mereka orang-orang yang memiliki jiwa yang tenang. Nah inilah yang ingin kita raih, ketenangan jiwa, dan kemudian menghantarkan kita menuju menangnya Ramadan. Nah kalau ditanya kenapa harus dengan jiwa yang tenang? Karena jiwa yang tenang ini adalah selangkah menjadi bagian dari orang-orang yang menang. Di dalam akhir suratul Fajr ada 4 ayat yang kita tahu bagaimana ini adalah panggilan spesial yang Allah berikan kepada hamba-hambanya yang menang. Yaitu apa? Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai hamba-hambaku yang berjiwa tenang, kembalilah engkau dalam keadaan ridha dan hati yang penuh ridha dan aku ridhai. Maka masuklah ke dalam golongan hambaku
dan masuklah ke dalam surgaku. Nah, inilah yang kita katakan sebagai kemenangan yang hakiki. Karena orang yang berhasil, orang yang sukses, ukurannya bukan tentang seberapa banyak harta yang dia punya, bukan tentang serta-merta jabatan yang ia miliki, ataupun berapa lama usia yang dia sudah jalani, ataupun hal-hal yang lain. Akan tetapi, ketika Allah menyebutkan di dalam ayat yang lain, dalam surah Ali Imran ayat 185, "Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz." Maka barang siapa yang dijauhkan dari nerakanya Allah, dimasukkan ke dalam surganya Allah, maka mereka inilah orang-orang yang menang. Nah, jadi orang-orang yang menang, orang-orang yang sukses, itu akan terukur ketika kelak berada di dalam kehidupan akhirat. Dan istimewanya, mereka yang berjiwa tenang, bahkan dalam bahasa yang tadi disebutkan di dalam akhir suratul Fajr, adalah Allah persilahkan untuk berada di dalam surganya. Allahu Akbar. Inilah yang kita harapkan. Inilah yang kita nantikan. Bahwa kita bisa menjadi bagian daripada hamba-hamba Allah yang berjiwa tenang. Apalagi dalam kaitan Ramadan kita hari ini. Lalu bagaimanakah kiat kita dalam membangun jiwa yang tenang, yang itu akan menghantarkan kita kemenangan di dalam bulan suci Ramadan ini? Maka sedikitnya ada beberapa langkah yang mudah-mudahan ini bisa kita wujudkan dan bisa kita latih di detik-detik akhir Ramadan. Apa langkah-langkah tersebut? Yang pertama, kita awali dengan apa yang kita sebut dengan forgiveness. Yaitu menjadi orang yang memiliki jiwa-jiwa pemaaf, yang penuh dengan kemaafan. Kenapa ini penting? Karena kalau kita lihat mana yang lebih utama, meminta maaf atau memberikan maaf. Kalau ada yang jawab, Ustadz, meminta maaf itu lebih utama. Oke. Ya, dan ini biasanya memang kita dapatkan ketika di akhir-akhir Ramadan banyak di antara kita texting melalui SMS, melalui pesan di medsos, bahwa intinya kita menyampaikan permintaan maaf. Ya. Dan menariknya, yang minta maaf ini ternyata bukan hanya saja antara sesama kita, tapi juga bahkan ATM dan handphone pun bisa minta maaf. Begitu kita datang ke ATM, mohon maaf saldo Anda tidak cukup. Ya, ketika kita pakai handphone, mohon maaf, ya pulsa Anda tidak ada. Kan begitu. Intinya apa? Minta maaf itu baik, tapi itu berlaku umum. Namun yang spesial adalah bagaimana kemudian seorang Muslim, seorang mukmin ketika dia memiliki jiwa pemaaf. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah hamba Allah teladan terbaik ketika tentang berbicara bagaimana menjadi seorang yang pemaaf. Bahkan Allah Subhanahu Wa Taala dalam banyak ayat memerintahkan Nabi itu untuk menjadi orang pemaaf. Salah satunya dalam surat Al-A'raf ayat 199. Bismillahirrahmanirrahim. Khudil afwa wa'mur bil 'urf wa'rid minal jahilin. Wahai Muhammad, berikanlah maaf dan perintahkanlah kepada manusia untuk berbuat baik, serta tinggalkanlah perilaku orang-orang jahil yang suka berbuat dosa. Maka ini adalah salah satunya. Bahkan di dalam kategori orang yang menang di Ramadan, yaitu dengan meraih ketakwaan, di dalam surah Ali Imran ayat 134 juga disebutkan, wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas, yaitu orang yang mampu mengendalikan emosinya dan kemudian dia memaafkan manusia lainnya. Di dalam tafsir fi Zilalil Quran, Syekh Said Qutb rahimahullah menyebutkan ini satu paket. Orang yang bisa memaafkan adalah orang yang dia sebelumnya mampu mengendalikan emosi. Dan orang yang pemaaf, insya Allah emosinya terjaga. Dan bahkan ketika kita bisa menjadi orang pemaaf, ini menjadi salah satu jalan menuju surga. Ya, dalam sebuah kisah pernah Rasulullah menyebutkan sebentar lagi akan datang nih seorang penghuni surga. Dan kemudian beliau sampaikan dalam beberapa kali, padahal di saat majelis itu hadir sahabat-sahabat mulia yang lain. Salah satunya yang penasaran adalah Abdullah ibnu Umar. Ya, karena para sahabat itu punya karakter. Begitu Rasulullah bilang ada kelebihan yang bisa menghantarkan menuju surganya Allah, mereka akan langsung fastabiqul khairat. Nah, Abdullah ibnu Umar ini kemudian mengikuti daripada orang yang tadi disebutkan oleh Rasulullah, padahal kelihatannya orang ini biasa saja. Dan kemudian
Abdullah menawarkan dirinya atau dia meminta izin kepada sang pemilik rumah agar bisa berdiam beberapa hari karena dia dalam perjalanan. Maka ketika itu dilihatlah apa yang dilakukan orang tersebut waktu siang, termasuk waktu malamnya. Kok biasa-biasa saja gitu. Dan akhirnya di hari yang ketiga, karena masa berkunjung sudah habis, masa bertamu 3 kali 24 jam begitu, maka kemudian dia menyampaikan, Abdullah bin Umar menyampaikan bahwa ya yang ia lakukan itu sebetulnya adalah penasaran. Karena Rasulullah mengatakan bahwa beliau adalah di antara salah seorang calon penghuni surga. Maka di titik ini kemudian sang pemilik rumah kemudian mengatakan, wahai Abdullah, engkau telah melihat apa yang aku lakukan. Namun ada satu hal yang aku lakukan sebelum tidur. Apa itu? Yaitu ketika aku akan tidur, aku senantiasa bermuhasabah. Kalau dalam satu hari ini aku melakukan sebuah keburukan kepada orang lain, maka esok hari aku berniat ingin bertemu dengan orang itu dan mau meminta maaf. Namun kalau di dalam hari ini ada orang yang berbuat buruk kepadaku, maka aku sudah memaafkannya walaupun dia belum minta maaf. Nah, jadi hari ini termasuk kalau kita dengan pasangan, dengan anak-anak, dengan orang tua, dengan teman-teman kerja kita, dengan sahabat-sahabat kita yang lainnya yang hari ini kita nggak bertemu, dan mungkin pernah ada silang sengketa beberapa waktu yang lalu, ataupun perselisihan yang terjadi, maafkan, forgiving. Kenapa? Karena inilah yang akan membangun ketenangan jiwa kita. Dan jadi orang pemaaf itu nggak rugi kok. Bahkan di dalam Quran surat Asy-Syura ayat 40 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'ah mithluha faman 'afa wa aslaha." Dan balasan sebuah kejahatan ia akan kembali lagi kepada kejahatan yang setimpal. Akan tetapi siapa yang memaafkan dan berbuat baik kepada orang yang berbuat jahat kepadanya, fa ajruhu 'alallah, maka pahalanya langsung dari Allah. Innahu la yuhibbul zalimin, dan sesungguhnya dia tidak menyukai orang-orang yang zalim. Maka poin pertama ini, Masya Allah, orang yang pemaaf inilah orang-orang yang kuat. Karena sebagaimana Nabi katakan, orang yang kuat bukan yang sekedar dia bisa mengalahkan musuhnya saat dia bergulat begitu, tapi yang dia bisa menahan amarahnya, yang mudah memaafkan. Dan inilah di antara mereka orang-orang yang memiliki jiwa yang tenang. Maka di antara riyadhah atau latihan yang kita lakukan, kita bisa lihat, mengevaluasi siapa yang perlu dimaafkan. Yang pertama tentu saja adalah diri kita sendiri. Apa yang perlu kita maafkan? Supaya kita kemudian bisa menemukan kedamaian itu. Dalam hal apa? Ya kalau kita melakukan kesalahan, maka bagaimana kita minta maaf kepada diri kita, mungkin kita terlalu memaksakan diri kita. Ya, kemudian tentunya kita tidak sendirian, kita melakukan interaksi dengan orang lain, minta maaf kepada orang-orang lain itu. Apakah itu keluarga, apakah itu teman kerja, ataupun orang lain. Yang pernah kita ada perselisihan, atau mungkin ada sesuatu yang mengganjal di antara kita. Maka sampaikan permohonan maaf itu. Dan yang ketiga, tentunya adalah kita meminta maaf kepada Allah atas segala kesalahan dan kekhilafan kita. Bertobat kepada Allah dengan taubatan nasuha. Beristighfar dengan sebenar-benarnya. Bahkan termasuk ketika kita berada di dalam kondisi 10 hari terakhir ini, yang ada peluang satu malam itu nilainya lebih mulia daripada 1000 bulan. Allahumma innaka afuwun karim, tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Kita minta agar Allah memaafkan kita. Karena dialah Rabb yang mencintai orang-orang pemaaf, maka kita minta maaf kepada Allah. Nah, ini poin yang pertama. Poin yang kedua setelah forgiveness adalah kindness, kebaikan. Orang yang penuh dengan jiwa semangat melakukan kebaikan. Karena sekali lagi, orang-orang yang menang di Ramadan dan meraih takwa, maka di antara karakter takwa yang masih disebutkan dalam Quran surah Ali Imran 134 ayat 134 adalah disebutkan bagaimana mereka setelah mampu menahan amarah, mereka mampu memaafkan kesalahan manusia lain, maka selanjutnya adalah wallahu yuhibbul muhsinin, dan Allah mencintai orang-orang yang berbuat baik. Karena orang yang hidupnya melakukan kebaikan sebetulnya bukan sedang melakukan kebaikan kepada orang lain, tapi dia sedang melakukan kebaikan bagi dirinya sendiri. In ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha.
Jikalau kalian berbuat kebaikan, maka kebaikan itu bagi kalian. Akan kembali lagi kepada kalian. Akan tetapi jikalau kalian berbuat keburukan, maka keburukan itu pun juga akan kembali kepada kalian. Maka di dalam Ramadan ini, kesempatan berbuat baik itu tentu bukan hanya saja di dalam konteks menguatkan hablum minallah, tapi juga bagaimana menguatkan hablum minan nas. Dan orang-orang yang berbuat baik kepada manusia lain, berbuat baik di luar dirinya. Maka disebutkan di dalam Quran surat Yunus ayat 26, lilladzina ahsanul husna wa ziyadah. Bagi orang-orang yang berbuat baik ada pahala yang terbaik berupa surga dan tambahannya. Wala yarhaqu wujuhahum qatarun wala dhillah. Dan muka mereka tidak ditutupi oleh debu hitam dan tidak pula kehinaan. Ulaika ashabul jannah hum fiha khalidun. Mereka itulah penghuni surga dan mereka kekal di dalamnya. Luar biasa. Bahkan inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin. Sesungguhnya rahmat Allah itu dekat kepada orang-orang yang berbuat baik. Nah, bagaimana kita berbuat baik? Berbuat baik kepada diri sendiri. Berbuat baik hati kepada orang lain dalam dua hal. Perasaan baik, pikiran baik, pikiran baik, perasaan baik, dan yang ketiga perbuatan baik. Nah, jadi bagaimana kita pikiran baik? Ya, pikiran baik itu bagaimana kita memikirkan saudara-saudara kita, mendoakan mereka di saat mereka nggak tahu kita mendoakan. Ini bagian dari berpikir baik. Sementara bersangka baik atau berperasaan baik adalah ketika kita menjadi orang-orang yang senang melihat kebaikan itu hadir pada diri saudara kita. Ikut bahagia ketika mereka mendapatkan kebaikan. Dan berbuat baik adalah berbuat semampu kita apabila kita lihat hari ini di sekeliling kita ada mereka yang tidak seberuntung seperti kita hari ini. Dan di sisi inilah nilai kepedulian menjadi pembuktian daripada kindness ini. Man lam yahtama bi amril muslimin falaysa minhum. Barang siapa orang yang tidak peduli dengan urusan saudara muslim lainnya, maka dia bukan bagian daripada umat muslim itu sendiri. Maka jamaah yang dirahmati Allah SWT, yang terakhir adalah bagaimana kemudian kita bisa menghadirkan apa yang kita sebut dengan mindfulness. Mindfulness di sini adalah paying attention in a particular way on purpose in the present moment and not judgmentally. Artinya adalah bagaimana kita menghadirkan kekhusyuan, sederhananya begitu. Bagaimana kita memberikan perhatian pada satu waktu tertentu atau jarak tertentu dengan sebuah tujuan yang jelas di dalam kondisi hari ini dan tidak menghakimi. Nah, salah satunya di 10 hari terakhir ini ada peluang bagi kita untuk mendapatkan Lailatul Qadar. Dan Lailatul Qadar ini adalah merupakan karunia Allah yang hanya akan Allah berikan kepada orang-orang yang terpilih. Nah, bagaimana caranya kita menjadi part daripada ataupun bagian dari orang-orang terpilih itu? Hadirkan God mindfulness. Dan konteks di sini adalah bagaimana menghadirkan kekhusyuan. Kita mengenali Allah, bukan hanya sekedar tahu Allah. Hadirkan rasa hina kita di hadapan Allah, butuh kepada Allah. Sehingga dengannya, bukan tidak mungkin kita akan menemukan ketenangan-ketenangan. Dan ciri orang yang mendapatkan Lailatul Qadar bukan tidak mungkin adalah hidupnya menjadi lebih tenang setelah dia mendapatkan dari kesempatan yang mulia tersebut. Maka hadirkan kekhusyuan, salah satu kata kuncinya adalah bagaimana menghadirkan kekhusyuan adalah ketika gerak lisan tidak mendahului gerak hati. Gerak hati selalu ditautkan kepada Allah dengan menghadirkan rasa hina tentang dosa-dosa, kesalahan, kealpaan kita selama ini. Dan di sisi yang lain kita munculkan kebutuhan. Ya Allah, izinkan kami menjadi ahli Lailatul Qadar dan menjadikan Ramadan ini Ramadan yang lebih baik dari Ramadan sebelumnya. Serta Engkau izinkan kami menjadi pemenang di Ramadan. Mudah-mudahan dengan 3 hal ini, yaitu apa? Forgiveness, kemudian kindness, dan yang ketiga mindfulness. Allah izinkan kita memiliki nafsul mutmainnah yang akan menghantarkan kita kepada kemenangan Ramadan. Semoga Allah izinkan kita sampai di akhir Ramadan dan menjadi pribadi-pribadi baru yang lahir dengan nilai ketakwaan yang lebih optimal. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah